Galip Surya. Ibu kandung dari almarhum Galip Polsek, ya, Ibu Suryalina. Suryalina. Oke. Sesudah kejadian, apa usaha-usaha yang dilakukan oleh keluarga? Ditanya enggak, kenapa belum ada tersangka gitu? Gimana, Bu? Pak, saya juga nunggu kabarnya gimana keadaan saya itu, pelakunya kok belum ada kabar juga, udah 9 hari ini kan belum ada kabar gitu kan. Jadi kami sangat mengharap sekali pelaku itu yang dapat. Ibu nanya ke siapa waktu itu? Apakah keluarga nanya ke kepolisian atau ke TNI? Gimana? Ke keluarga aja kan. Ke keluarga hanya bersifat menunggu, berakyat biasa, nggak bisa apa-apa begitu ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian kalau dari Kapolsek, Kapolsek siapa namanya? AKP Lucianto. AKP Anumerta Lucianto SH. Sianto SH. Oke. Selama 9 hari masa penungguan, apa yang dilakukan oleh keluarga? Apakah menanyakan kenapa belum ada tersangka? Nama kamu? Nama kamu apa? Nama saya Sabila Sulistia. Putri kandung dari Kapolsek. Ya, itu gimana? Apa yang dilakukan oleh keluarga? Yang kami lakukan itu mencari tahu ya, dengan segala keterbatasan yang kami punya, dan kami yang pasti menunggu kabar dari media sosial, dari semuanya. Karena memang yang kami tahu peradilan militer kan tertutup ya. Jadi kami sangat mohon sekali untuk kalau bisa secara transparansi dan terbuka dan disaksikan di TV dan media nasional agar kita semua bisa melihat bagaimana perkembangan kasus ini, bagaimana para tersangka tersebut, bagaimana peradilan yang dilakukan dan bagaimana sidang yang dilakukan di dalam sana. Waktu belum ditetapkan tersangka, apa yang dilakukan oleh keluarga sampai 9 hari belum ada? Itu apa? Apakah nanya ke instansi terkait atau gimana? Kami mencari bukti, Pak. Bukan mencari tahu lewat media sosial, lewat media, dengan segala keterbatasan, Pak. Karena kan bertanya ke siapa, Pak? Kami nggak. Ya, jadi mereka itu hanya bisa pasrah menunggu berita-berita di media, ya. Ya, sebagai rakyat bisa. Kira-kira itu pertanyaannya. Kemudian mengenai pertanyaan kedua, kapan seseorang bisa ditetapkan tersangka? Tentu begitu sudah dipenuhi minimum 2 alat bukti, harus langsung jadi tersangka. Apalagi si pelaku sudah mengaku. Dan kedua juga banyak saksi. Itu yang dipertanyakan oleh semua pihak dan keluarga ini, kenapa tidak langsung tersangka? Kenapa sampai hari ini nih udah setengah 11, tanggal berapa ini? Udah 9 hari penuh belum ada tersangka. Katanya sih bakal siang ini. Itu kira-kira, Pak. Ya. Itu jawabannya. Jadi ada keanehan kenapa nunggu 9 hari menetapkan tersangka untuk pelaku yang sudah mengaku, korbannya ada dan sudah sangat viral. Ya, kenapa nunggu 9 hari? Ada apa? Itu yang kita tidak mengerti. Kalau mengenai soal adanya isu soal uang, permainan uang sebelum kejadian tersebut, kami tidak mau ikut campur, ya. Tapi sekarang ini terjadi tuding menuding, kami tidak mau turut campur. Silakan wartawan nanya ke aparat setempat. Udah terjawab, Kompas? Mantap kan? Oke. Yang lain? Ada lagi yang lain? Sudah? Sudah ya? Sudah cukup. Udah, lu senyum aja lu. Oke, jadi ini nggak ada doorstop sama keluarga ya? Masih ada nggak kan? Ya, jadi langsung kita mau kembali lagi, selesai juga acara ini. Dan mari kita menunggu apakah benar hari ini jam 11 ya? Jam 11 ya? Apakah benar hari ini jam 11 2 tersangka dari TNI akan diumumkan. Dan berita tentang kasus ini akan Anda selalu bisa ikutin di IG yang jago viral, Hotman Paris Official, ya, yang selalu bikin Hotman Effect, ya. Lu ngantuk dari tadi apa lu? Jadi pertanyaannya, Galip katanya ada beberapa peluru yang bersarang. Ibu bisa jelaskan?
Atau kakaknya yang terakhir, kakak coba. Nama saya Fitri, saya kakak kandung dari Galip. Kebetulan pada hari Selasa tanggal 18 Maret itu sehari setelah kejadian itu saya yang menunggu adik saya di Rumah Sakit Bayangkara di ruangan forensik sampai selesai otopsi. Dari hasil otopsi itu hanya satu peluru yang mematikan. Mungkin ada beberapa tembakan, tapi hasil akhirnya adalah satu peluru yang mengenai di atas bibir kanan adik saya, menembus ke tenggorokan dan bersarang di tempurung belakang kepala. Gitu. Itu hanya itu gitu. Jadi begitu masuk ke ruang otopsi, saya diizinkan masuk gitu. Saya lihat adik saya udah kaku di atas meja gitu ya. Di meja itu udah kaku. Saya ingat ayah saya sebulan yang lalu juga kaku di rumah, baru meninggal di tanggal yang sama. Jadi bapaknya almarhum juga baru meninggal, ya 1 bulan lalu. Ya jadi 2 meninggal dalam satu keluarga nih. Ya. Padahal adik saya itu andalan keluarga, harapan keluarga besar kami. Saya hancur banget lihat adik saya kaku di atas meja otopsi itu. Tapi ya mau gimana lagi, ini memang kejadiannya seperti ini. Cuman yang saya miris, sudah 9 hari loh adik saya terbaring di makam. Kami keluarga belum tahu siapa pembunuhnya. Bahkan kami hanya melihat potongan dari video amatir, bukan dari video resmi loh. Video amatir dari warga sekitar, ini orangnya gitu. Dan itu kan nggak resmi gitu loh Kak gitu. Jadi kami ini keluarga bertanya-tanya, ini adik kami udah 3 hari udah lewat, 7 hari udah lewat, bahkan udah 9 hari kita nggak tahu siapa yang bunuh adik saya, siapa yang bunuh anak dari ibu saya, kita nggak tahu gitu. Kami bingung, kami mau nanya ke siapa. Saya bingung, apa saya mau datang ke Denpom sih, saya nggak tahu gitu. Ya. Jadi ya kami hanya menunggu gitu. Makanya kami datang ke Jakarta untuk meminta tolong kepada Bapak Hotman Paris dan tim agar bisa membantu kami untuk mencari keadilan. Gitu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan menarik. Tadi waktu kita ketemu, putrinya Kapolsek mengatakan benar nggak begitu turun dari mobil langsung ditembak? Benar nggak begitu? Yang Anda dengar? Kalau yang saya dengar, Bapak itu parkir dulu mobilnya kurang lebih beberapa meter dari tempat kejadian. Kencang suaranya, kuat. Itu Bapak jalan bersama anggota yang berada di satu mobil dengan Bapak. Itu kebetulan Bapak di paling depan. Yang saya dengar itu Bapak langsung ditembak. Dan itu Bapak langsung lumpuh. Langsung tembakan langsung jatuh gitu ya? Iya, karena Bapak ditembak di dada kanan. Dari hasil otopsi, itu pelurunya yang di dada kanan itu, proyektilnya itu ditemukan di rongga dada kiri. Lalu anggota Bapak itu yang saya dengar, yang Pak Petrus itu setelah melihat Bapak saya sudah ditembak terjatuh, itu dia memohon kepada yang nembak sudah gitu. Dan Pak Petrus ditembak dari jauh. Orang yang memohon agar jangan ditembak, malah ditembak lagi. Iya, di matanya Pak. Itu siapa tuh? Pak Petrus Pak. Petrus, di matanya ditembak. Iya Pak. Kenapa? Ya soal apakah ada perencanaan atau tidak, kita tidak tahu. Itulah yang mau kita kawal nanti, ya. Karena kalau memang begitu turun langsung ditembak, berarti sudah tahu datang, ya kan? Ya, kalau sudah begitu turun ditembak, ya, diduga besar sudah ada persiapan, sudah dibahas. Bakal ada yang datang loh, langsung hajar ya, mungkin begitu, logikanya begitu, ya. Ada lagi? Oke, silakan. Yang ngantuk. Kalau misalnya nanti seandainya hari ini atau bakalan tidak ada tersangka dalam waktu dekat, apa yang dilakukan? Kenapa? Kalau jika tidak ada pengumuman tersangka hari ini, apa yang kita lakukan? Kalau tidak ada pengumuman tersangka hari ini dari TNI, apa yang kita lakukan secara prosedur hukum tidak ada. Yang kita lakukan adalah memposting tangisan keluarga ini di Instagram Hotman Paris, dan saya akan kirim ke Pak Prabowo sama ajudannya semuanya. Ya, itu kira-kira. Hanya itu yang bisa dilakukan. Makanya di Indonesia ini sampai hari ini no viral no justice, itu yang senjata ampuh bagi rakyat kecil. Ya, dan itu yang terjadi 2 hari lalu saya posting langsung heboh di mana-mana. Sebelumnya kan sudah banyak protes juga, tapi sepertinya dicuekin gitu loh. Tapi setelah
postingan saya ini didengar semua ring 1 sampai jenderal-jenderal di atas. Bahkan tadi pagi saya di WA salah satu jenderal TNI mengatakan sudah kita bereskan siang ini. Nah, itu kata-kata itu saya akan nanya lagi. Maksudnya apa? Sepertinya akan diumumkan tersangka hari ini. Kira-kira begitu. Sampai saya dihubungi, sudah akan kita bereskan siang ini, katanya. Kira-kira begitu. Ya, kita kembali lagi ke dalam ya. Makasih banyak semuanya. Mohon bantuan kalian untuk mengawal kasus ini. Terima kasih. Yuk. Foto dulu kan? Oke, kita berdiri. Yuk, berdiri, Bu. Ya. Orang di kamu kok beda daus sih? Adanya, ada jauh. Ada. Jadi bawah dikit bang, itu dari bawah dikit. Belakang aku. Ya, cukup. Terima kasih. Ya, yuk silakan Bu. Ya, sama-sama kita ke dalam. Kita hargai. Apalagi lu bos. Dulu nanya mengenai